Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pseudo elemen ya. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai pseudo class. Nah, untuk memulainya, saya sudah sediakan di sini ya. Kita akan menggunakan Neofilm untuk text editornya seperti biasa. Nah, saya sudah membuka Neofilm yang saya punya. Buat teman-teman yang ingin config Neofilm yang sama dengan saya, silahkan cek di kolom deskripsi. Silahkan ikuti petunjuk-petunjuknya untuk setup Neofilmnya ya. Oke, saya akan buka di sini sidebarnya seperti ini ya. Nah, saya sudah memiliki readme.markdown ya, MD. Nah, ini sebagai materinya. Nah, ini teman-teman kalau di GitHub bisa langsung dilihat ya. Ataupun teman-teman bisa buka dengan Visual Studio Code ya. Oke, di sini saya memiliki 3 file. Saya akan tutup lagi sidebarnya. Seperti ini. Saya akan besarkan. Oke, jadi kita memiliki satu file readme, kemudian file index dan file style.css. Nah, ini file HTML basic sudah dibuatkan juga dan ini file CSS masih kosong. Nah, di sini readme kita akan membahas mengenai pseudo class. Apa itu pseudo class? Jadi pseudo class digunakan untuk menentukan keadaan khusus suatu elemen. Contohnya kita bisa memberi style pada elemen saat pengguna mengarahkan mouse ke atasnya atau hover ya kalau biasa digunakan. Kemudian kita juga bisa style tautan, sudah diklik ataupun belum. Jadi kalau misalkan sudah pernah diklik, nanti warnanya berubah. Kita bisa lakukan itu ya. Kemudian kita juga bisa memberi style pada elemen saat dia fokus. Itu bisa kita lakukan. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuk link, dot link ini untuk warna linknya apa? Misalkan warnanya merah, kemudian ketika sudah dikunjungi ini akan berubah jadi hijau, kemudian ketika di hover akan berwarna pink seperti ini ya. Ataupun ketika dia aktif akan berwarna biru. Ini. Oke, kita langsung contohkan saja ya satu-satu ya. Kita masuk ke sini, dan saya masuk ke insert mode. Nah, bodinya akan saya turunkan seperti ini. Saya akan buat heading 2 di sini. Saya akan mau kasih judul contoh style untuk link, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya saya mau membuat sebuah paragraf. Nah, paragraf ini akan saya isi dengan tag bold yang tebal ya. Kemudian di dalamnya saya mau membuat tag link, ref ya. Refnya mau saya kasih kosong. Kemudian ini akan coba ini contoh link. Ini akan saya save. Nah, saya akan coba buka dengan live server ya. Ini akan saya tekan Ctrl L untuk membuka live servernya. Nah, ini terbuka. Saya akan buka samping-samping dengan link kita. Seperti ini ya. Ini sudah muncul. Kita akan tambahkan satu lagi. Ini untuk highlight-nya ya. Ini kita tambahkan lagi. Ini saya kasih break line ya, supaya dia turun ke bawah. Kita mau tambahkan lagi B di sini. Kemudian kita tambahkan lagi refnya kita kosongkan. Nah, ini misalkan CSS tutorial. Ini buat nanti ya yang ini, tapi sekalian aja kita bikin dulu. Kita tambahkan di sini kelas. Kita tambahkan di sini kelas highlight. Oke, kita masuk ke CSS-nya sekarang ya.
kita akan styling untuk CSS-nya. Oke, di CSS-nya kita akan mengambil A di sini. A.2 link artinya pada tag A akan diambil linknya. Kita akan kasih color dengan warna red, misalkan ini ya. Akan saya save, lihat linknya berubah ya jadi merah di sini. Oke, itu kalau misalkan kita menyeleksi bagian link. Kita juga bisa membuat A.2 untuk visited. Nah, ini bisa kita ambil. Jadi ketika di visit, colornya akan berubah misalkan jadi green ya. Nah, kita save. Nah, ini kalau misalkan saya klik, tuh berubah jadi hijau karena sudah saya klik. Nah, kemudian saya akan coba untuk hover. Jadi ini ketika ada kursor yang lewat. Misalkan saya mau kasih color ini purple. Kita akan save. Ini akan saya coba hover ya. Nah, ketika kursor saya lewat, maka warnanya berubah. Ini kalau misalkan kita menambahkan hover. Tuh. Ketika kita lewat, dia memberikan reaksi ya. Oke, itu sudah jalan juga. Nah, kita juga bisa menambahkan aktif. Nah, aktif ini kita ketika klik akan berubah warnanya ya. Misalkan saya mau kasih warnanya ini biru. Saya save. Nah, ini saya akan klik dan tekan ya. Klik, tekan tuh. Ketika kita ini ngeklik tekan berubah jadi biru. Kita lepas balik lagi. Saya klik berubah jadi biru dan lepas dia balik lagi. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan aktif. Nah, kemudian kita juga bisa yang tadi ya, highlight. Kita menggabungkan, jadi kita masuk ke materi yang satu lagi ya, terkait dengan ini kita geserkan sedikit supaya lebih lega. Oke, ini. Nah, kita akan coba untuk menggabungkan ini ya. Penggabungan pseudo class dengan kelas HTML. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa perbedaan pseudo class dengan pseudo elemen? Pseudo class digunakan untuk memberikan style pada kondisi tertentu atau disebut juga kelas semu ya, sering kita sebutkan kelas semu. Sedangkan pseudo elemen bisa memberikan style pada kondisi tetap dan sering digunakan untuk membuat objek baru pada elemen HTML supaya memberikan tampilan yang lebih abstrak. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Nah, kita coba contohkan yang satu ini ya. Penggabungan pseudo class dengan kelas HTML. Nah, kita sudah buat ini nama kelasnya ini. Ini bisa kita select. Saya akan copy. Kemudian saya akan taruh ke sini ya. Nah, di sini saya akan coba ambil A. Kemudian kita gabungkan dengan kelas yang dimiliki oleh A. Yaitu kelasnya adalah ini, highlight ya. Nah, setelah highlight gini, kita akan tambahkan. Nah, setelah highlight ini, kita akan tambahkan pseudonya. Misalkan saya akan tambahkan hover. Nah, ini saya akan coba kasih dia color. Color aja ya, paling sering supaya lebih gampang kelihatannya ya. FFF misalkan 0000 warna merah. Kita save. Nah, kita belum kelihatan ya karena ini masih belum kita hover. Kemudian font size-nya saya kasih misalkan 22 pixel. Ini saya save. Oke, ini saya mau hover ya. Nah, lihat kita hover, dia berubah menjadi lebih besar dan warnanya jadi merah. Nah, itu kita menggabungkan
tag kelas dengan yang dimiliki oleh sebuah elemen. Nah, kemudian kita gabungkan dengan sudonya. Bisa seperti ini. Jadi diawali dengan nama tagnya, kemudian kelasnya, kemudian ini sudonya. Kita bisa menggabungkan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan, kita lihat ya teorinya di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan pseudo class untuk style elemen lainnya. Jadi kita bisa kayak misalkan ini kita memiliki div hover, tapi yang akan berubah ya tag untuk paragraf. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Misalkan kita tambahkan di sini satu buah tag ya. Ini div. Nah, di dalamnya coba kita kasih satu aja ya, div dulu. Ini kita kasih hover text untuk menampilkan paragraf. Misalkan seperti ini ya. Oh, saya salah. Hmm, kita akan random. Oke. Saya isi lagi aja di sini. Kita isi dengan misalkan hover kursor untuk menampilkan paragraf. Oke, saya save. Nah, dia pindah ya, langsung otomatis. Nah, kita akan coba tambahkan di sini satu buah paragraf. Nah, misalkan paragrafnya ini kita kasih kelasnya bagian satu supaya tidak nyampur ya dengan yang lain. Nah, ini kata kelas bagian satu misalkan. Kemudian dalamnya kita akan tambahkan di sini ini paragraf misalkan seperti ini ya. Oke, kita coba save. Nah, ini udah muncul. Ini hovernya, ini paragrafnya secara normal ini sudah muncul. Nah, kita belum kita styling. Nah, kita coba styling ya. Ini stylenya kita hover sudah tadi ya. Nah, kita coba untuk hilangkan dulu dengan cara kita ngambil P. Nah, P ini tadi kelasnya ini ya. P dot kelas bagian satu. P ini dan kelas ini akan kita ambil. P dot bagian satu. Nah, ini akan kita kasih displaynya none seperti ini ya. Tuh lihat, dia jadi hilang. Kita kasih none dulu, kemudian background colornya kita kasih warna yellow. Nah, kita save tidak kelihatan karena displaynya none. Kemudian kita akan ubah font size-nya misalkan jadi 20 pixel. Ini kita save. Nah, disinilah kita akan melakukan untuk memunculkan ya div. Nah, div ini memiliki pseudo class hover. Nah, ketika div ini di hover, maka kita akan styling untuk p dot bagian satu yang atas itu ya akan kita pilih dan kita akan isi. Jadi ini actionnya dan ini bagian yang menerima perubahan p dot bagian satunya. Nah, kita akan coba kasih di sini display block ya. Oke, displaynya ini kita kasih block. Nah, kita coba sini lewatin hover ya. Hover, lihat paragrafnya muncul. Kita hilangkan hovernya. Nah, muncul lagi, hilangkan.
muncul lagi. Jadi itu kita menggunakan action hover pada elemen div dan yang akan menerima perubahan adalah tag bagian P, bagian satu ini. Nah, itu bisa kita lakukan. Tuh, bisa kita lakukan ya. Oke. Kemudian kita juga bisa memilih induk dan anak nih. Kita lihat ya teorinya di sini. Nah, ini kan pseudo class untuk style elemen lainnya sudah. Nah, kita bisa menggunakan pseudo class untuk anaknya. Contohnya misalkan ini tag P, kita mengambil hanya child yang pertama saja. Jadi kalau misalnya kita memiliki banyak tag paragraf, misalkan ada 2 atau 3 ke bawah. Nah, dalam satu dokumen itu disebutnya satu list ya. Ada induk, ada anaknya. Induknya adalah yang buat tempat dia ada dan anaknya di dalamnya. Lebih jelasnya kita coba di sini ya. Kita akan coba tambahkan di sini misalkan saya mau tambahkan tag div. Nah, di dalam div akan saya tambahkan tag P. Ini kelasnya anak. Ini akan saya kali dengan 3. Nah, saya enter. Nah, di sininya ada kah? Ini contoh teks misalkan seperti ini ya. Nah, contoh teks. Ini juga contoh teks. Nah, ini anak yang pertama, ini yang satu yang ini ya. Anak yang kedua, anak yang ketiga ini dalam satu induk ini, div ya. Nah, kita bisa menambahkan nih, ini misalkan saya duplikat ya, ini saya blok. Kemudian shift panah ke bawah, ini kan duplikat. Kemudian saya akan geser ke atas dengan alt panah. Nah, dia jadinya berada di dalam div. Ini akan saya save. Nah, dia ada div di dalam div dan dia memiliki anak lagi. Ini kalau misalkan di menu namanya sub menu ya. Nah, kurang lebih seperti ini, ada anak kemudian memiliki anak lagi. Nah, ini kita bisa styling untuk bagian pertamanya, untuk anaknya ya. Nah, kita masuk ke CSS-nya lagi. Nah, misalkan saya mau mengambil tag paragraf tadi, tagnya ya. Kemudian kita akan mengambil kelasnya. Kelasnya adalah anak. Nah, kemudian kita akan ambil bagian first child-nya. Nah, kita akan ambil yang ini, first child. Yang dari 3 anak itu, kita akan ambil yang pertama saja. Nah, misalkan saya akan kasih color-nya biru. Nah, kita akan save, lihat. Di sini kan tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini memiliki 3 anak dan yang di dalamnya lagi memiliki 3 anak. Jadi setiap awal dari sebuah kelompok induk dan anak ini akan ditampilkan sesuai dengan perintah CSS ini. Karena kita mengambil first child, anak yang pertama. Jadi yang dimunculkan yang ini ya, misalkan teks 1 ya, kita biar lebih jelas nih. Ini saya kasih teks 1, teks 2, ini teks 3. Nah, ini juga sama, 1, ini 2, dan ini 3. Akan saya save. Nah, lihat perubahannya. Ini kita mengambil yang pertama saja, 1, 1. Jadi seperti itu ya. Nah, kita ketika kita men-style untuk anaknya saja dan kita mengambil yang pertama. Sebenarnya ada banyak yang lain-lain, nanti teman-teman silakan kulik-kulik sendiri ya. Oke, kita masuk lagi ke selanjutnya yaitu lang pseudo class. Nah, lang pseudo class ini kita bisa lakukan untuk quote ya, contohnya ya. Misalkan di sini saya mau menambahkan satu paragraf. Nah, ini seperti ini. Saya akan tambahkan di bagian awal contoh teks. Nah, kemudian ini juga akan saya tambahkan key untuk quote-nya ya. Saya tambahkan tag key seperti ini, quote. Kemudian ini akan isinya ini quote seperti ini ya. Kemudian saya akan tambahkan.
Nah, quote ini memiliki length yang ini ya. Nah, lengthnya misalkan no. Nah, saya mau tambahkan di sini teks lainnya. Nah, seperti ini. Ini saya save. Nah, di sini sudah muncul ya quote ya. Ini ada petiknya nih. Ini juga ada petik duanya. Nah, ini bisa kita tambahkan style di sini. Nah, cara stylingnya kita tinggal menggunakan sama karena materi kita sudo. Kita ambil key-nya, kemudian titik 2. Nah, di sini kita bisa mengambil lang. Dan kita bisa mengambil no karena kita tadi isinya adalah no ya. Lihat sini. Nah, langnya adalah no. Nah, kita bisa lakukan juga seperti ini di seleksinya, lang, no. Nah, kita akan ganti quote-nya. Nah, quote-nya akan kita ganti dengan misalkan yang bagian depan kita unlimited, kita pisahkan dengan space seperti ini, kemudian kasih lagi double quote-nya kita kasih unlimited. Jadi di depan dan di belakang bukan petik lagi tapi menggunakan simbol unlimited. Kemudian saya akan font size-nya akan saya tambahkan, misalkan ini jadi 22 pixel. Ini akan saya save. Nah, lihat. Ini berubah ya. Yang tadinya petik 2 kiri kanan, ini berubah menjadi simbol unlimited ini. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan sudo untuk pemilihan quote ya. Nah, kurang lebih seperti itu di tutorial kali ini. Sebenarnya masih banyak ya komponen-komponen lain yang bisa teman-teman gali. Ini sebagai apa ya, pemicu saja supaya teman-teman bisa menggali lagi lebih dalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.